Baik, kembali lagi bersama dengan saya, Dr. HC, Kanjeng Raden Mantri Bujangga, Franciscus Martin Xaverius Wanosro. Dan di dalam channel YouTube kali ini, saya akan membahas sebuah sejarah daripada budaya orang lima desa di Timika, Papua, Indonesia. Dan mohon maaf, pada saat saya duduk ini adalah tempat paling bersejarah sekali. Daripada budaya orang lima desa itu mereka bilang tempat ini paling bersejarah sekali. Tempat ini punya nama tuh Tumuapu, Tumuapu, jadi penama. Dan mohon maaf, kenapa sampai tempat ini disebut sangat bersejarah? Karena menurut cerita daripada budaya orang lima desa di Timika, Papua, Indonesia, mereka mengatakan bahwa Yesus, Yesus yang ada dalam cerita Alkitab itu, Yesus itu dia lahir tepat di dalam sana. Pokoknya menurut orang cerita orang lima desa budaya, mereka bilang tuh kalau kita mau pergi ke tempat di mana Yesus dilahirkan, itu kita ikut kali ini. Kali ini saya pergi sampai nanti di mata air, pas di bawah gunung, Gresber. Dia bilang tuh di situ tuh ada satu tempat, bagus sekali katanya. Dan itu bukan cerita, tapi orang-orang tua yang sampai sekarang nih, mereka sendiri cerita barang itu, cerita itu ke saya. Tempat itu indah sekali. Burung yang tidak pernah kau lihat, nanti kau akan bisa lihat di situ, kata mereka. Ikan yang tidak pernah kau lihat, nanti kau akan bisa lihat di tempat itu. Dan mohon maaf, menurut saya, cerita daripada budaya orang lima desa mengenai Yesus itu dilahirkan di dalam sana, itu menurut saya itu mungkin ada benarnya. Karena di Israel atau Nazaret yang sekarang didirikan negara Israel, Yerusalem, itu bukan tanah Yehuda, tapi itu adalah tanah Yudea. Sedangkan Yesus itu adalah suku Yehuda. Berarti Yesus itu dia lahir di tanah Yehuda, bukan di tanah Yudea. Dan untuk menguatkan cerita budaya daripada orang lima desa di Timika, Papua, Indonesia, saya mengambil ayat Alkitab. Ayat Alkitab itu terdapat di dalam Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 16. Dan untuk itu saya akan coba membacanya ya. Baik, Lukas 4 ayat 14 sampai 16. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Baik, itu ayat daripada Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 16. Tapi ayat yang bisa mendukung sekali untuk cerita daripada budaya orang lima desa di Timika, Papua, Indonesia mengenai Yesus lahir bukan di sana, tapi Yesus lahir tuh di dalam sana. Ada sebuah taman indah sekali. Itu tuh kita baca di ayat 16. Jadi Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 16. Mohon maaf, Lukas 4 ayat 16. Berbunyi demikian. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dalam hal ini kan kita bisa mengerti sekali ini, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, bukan dilahirkan. Dalam ayat ini dia bilang. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi mohon maaf, di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 16 ini sudah bisa membuktikan bahwa memang benar budaya daripada orang lima desa cerita ini memang benar. Karena Yesus itu dia lahir tuh di tanah Yehuda, dia suku Yehuda. Sedangkan tanah Yerusalem yang sekarang Israel itu tanah Yudea. Jadi orang-orang tua mereka bilang tuh ikut kali ini. Kali ini nih dia punya nama tuh kali Tumona. Yang punya kali ini tuh orang Marga Tumuka. Dari lima desa ini Marga Tumuka tuh mereka yang punya kali ini. Orang sembarang tidak bisa masuk ke tempat ini. Jadi dia bilang tuh dalam sana tuh di mana di tempat Yesus dilahirkan itu ada sebuah taman indah sekali. Daun kering yang jatuh tidak tahu siapa yang sapu,
buang di mana tidak tahu. Kayu kering yang rubuh tidak tahu ada di mana. Siapa yang angkat buang di mana tidak tahu. Dong bilang itu macam taman, indah sekali. Coba tempat itu di dalam sana. Ikut kali ini saja. Kali ini tidak ada cabang. Dia akan lurus sampai ke tempat itu, mereka bilang. Demikian pembahasan saya untuk kali ini. Saya mohon pamit undur diri. Untuk itu saya mengucapkan salam rahayu.